Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair. Saya menyapa seluruh Bapak Ibu P3K dan PNS, di mana dengan undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang ASN 2023, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 juga telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi, ada kemungkinan dana pensiun P3K bisa lebih besar dari PNS. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, mari kita simak bersama penjelasan dari Deputi Badan Kepegawaian Negara atau Deputi BKN. Tentunya ini adalah satu hal baru mengenai pensiunan, ya, untuk para ASN baik P3K maupun PNS. Nah, terkait dengan pensiun disampaikan bahwa dana pensiun P3K bisa lebih besar dari pensiun PNS. Benar apa tidak informasinya? Mari kita simak bersama sampai selesai Bapak Ibu. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat satu informasi penting terkait dengan pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, di mana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN berimbas pada pemerataan hak maupun kewajiban PNS dan P3K. Ingat Bapak ya, berimbas pada pemerataan hak maupun kewajiban pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Salah satunya tentang pensiun dan jaminan hari tua atau JHT, di mana para pegawai negeri sipil maupun P3K akan mendapatkan hak-hak tersebut. Kalau sebelumnya tidak jelas apakah nasib P3K terjamin, tetapi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi, jelas nasib P3K sama dengan pegawai negeri sipil. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru mengamanatkan PNS dan P3K mendapatkan pensiun serta jaminan hari tua atau JHT. Jadi tidak ada perbedaannya. Ini kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka Suharmen yang ditemui di kantor Badan Kepegawaian Negara atau BKN Pusat pada hari Kamis 9 November 2023. Jadi ini informasi terbaru Bapak Ibu yang dimuat oleh JPNN terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Deputi BKN mengenai hak antar PNS dan P3K. Dia mengatakan bahwa skema pensiun dan JHT P3K melalui iuran. Besaran iuran ini tergantung kesepakatan antara P3K dan instansi pemberi kerja. Kalau ingin mendapatkan dana pensiun yang lebih besar, bahkan dari pegawai negeri sipil, maka P3K harus mengiur lebih banyak. Cara tersebut sudah dilakukan beberapa kabupaten atau kota dan provinsi. Dia mencontohkan Jawa Tengah yang memotong dana pensiun dan JHT sebesar 500.000 per bulan. Di Jawa Tengah menggunakan Taspen Life untuk mengelola dana pensiun dan JHT P3K, ujarnya. Besaran tersebut diperoleh setelah Badan Kepegawaian Negara atau setelah Badan Kepegawaian Daerah atau BKD kesepakatan dan P3K bersepakat untuk memotong 500.000 dari gaji serta tunjangan P3K. Nah, dengan besarnya potongan tersebut Bapak Ibu, maka bisa dibayangkan bahwa pensiun P3K itu lebih besar dibandingkan dengan pensiun para PNS. Kalau untuk P3K, iuran pensiunnya dipotong 500.000 per bulan, sementara untuk PNS belum tentu sebesar itu. Maka prediksinya bisa lebih besar pensiunan P3K dibandingkan dengan PNS. Satu pertanyaan, apakah instansi memberi kerja
ikut menopang iuran pensiun P3K, Deputi Suarmen mengatakan iya. Namun, berapa persentasenya baru akan dibahas oleh pemerintah. Sebenarnya mekanismenya ini mirip asuransi ya. Makin banyak dana yang diiur, otomatis makin banyak dana pensiunnya, terangnya. Lantas berapa lama mereka mengiur? Menurut Suarmen, tergantung masa kontraknya. Kalau dikontrak 1 atau 5 tahun dan kemudian terus diperpanjang sampai usia pensiun, otomatis dananya makin besar juga. Untuk lebih jelas, nanti diatur di peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal yang bisa memotivasi Bapak Ibu honorer Sanair untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tanpa mengejar atau tanpa mengimpikan statusnya menjadi pegawai negeri sipil. Toh dari sisi status sama yaitu aparatur sipil negara, dari sisi karir juga dijamin sama, kemudian jaminan sosialnya, demikian dengan hak lainnya yang akan diperoleh oleh seorang ASN sama semuanya. Dari sisi gaji dan tunjangan juga sama antara PNS dan P3K. Gaji 13, kemudian THR, para ASN P3K juga berhak memperoleh hal yang demikian. Nah, tentunya ini satu pernyataan yang benar bahwa P3K dan PNS benar-benar tidak ada perbedaan lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Nah, walaupun di sini disampaikan bahwa kalau kontraknya 1 atau 5 tahun, dan ingat bahwa para P3K itu bisa ditinjau kembali, tentunya ada syarat dan ketentuan sehingga para P3K berlanjut bekerja sampai masa usia pensiun. Sudah disepakati dan sudah dibuat satu aturan bahwa untuk usia pensiun para P3K itu sudah diatur melalui peraturan pemerintah terkait dengan ketentuan usia seorang ASN. Disampaikan bahwa untuk jabatan pimpinan tinggi, usia pensiunnya sampai 60, dan untuk jabatan fungsional dan sederajat lainnya, usia pensiunnya 58. Nah, tentunya itu berlaku untuk administrasi atau para P3K di bidang teknis administrasi. Nah, tentunya untuk guru tidak begitu Bapak Ibu ya. Usia pensiun untuk guru itu yaitu 60 tahun. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Deputi BKN mengenai P3K dan PNS dan dana pensiun yang akan didapatkan setelah berhenti bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.